gairahku, matahari bersinar, ku gendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bilal, pimpin doa. Siap berdoa. Guru mau absen ya. Baik, supaya pembelajaran lebih semangat, yuk kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Hari ini anak-anak akan belajar tema 7 tentang kepemimpinan dengan subtema 1 kepemimpinan di sekitarku PB1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah mencermati video yang ditayangkan, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan perilaku dan sikap pada masa pubertas dengan benar. Kedua, setelah mengamati video yang ditayangkan, peserta didik mampu menyusun informasi kerangka poster cara menyikapi masa pubertas dengan benar. 3. Setelah kegiatan diskusi dan tanya jawab dalam kelompok, peserta didik mampu membuat poster cara menyikapi masa pubertas dengan benar. 4. Setelah membaca dan mencermati teks pidato cara menyikapi pubertas, peserta didik mampu mengidentifikasi isi teks pidato dengan benar. 5. Setelah membaca dan mencermati teks pidato cara menyikapi pubertas, peserta didik mampu menyusun konsep urutan isi teks pidato dengan benar. 6. Setelah menyusun konsep isi teks pidato, peserta didik mampu membuat bagan urutan isi pidato dengan benar. Ya, sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ibu guru sajikan. Apakah ada perbedaan dari gambar ini? Ada nggak perbedaan? Ada. Kira-kira apa ya perbedaannya? Oh iya, tinggi badan. Tinggi badannya apa? Semakin meningkat. Selain itu apa lagi? Berat badan. Berat badannya semakin bertambah. Berarti adanya peningkatan tinggi badan dan berat badan. Sekarang coba simak pertanyaan nomor 1. Apakah perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Oh ya, Hidayat apa? Tumbuh jakun. Lutfi, suara menjadi membesar. Apakah perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Siapa yang tahu? Oh, Nabila. Oh, pinggul mulai membesar. Siapa yang tahu lagi? Oh, Febri. Kulit menjadi halus. Benar. Jadi semakin usianya bertambah dari usia anak-anak menuju usia dewasa, akan mengalami adanya peningkatan berat badan dan tinggi badan. Ini bisa kita lihat dari bertambahnya
manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Ada 5 tahap perkembangan pada manusia. Siapa yang masih ingat mengapa banyak perubahan dalam tubuh kita setelah masa pubertas? Saya, Bu. Anissa apa? Karena adanya hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Iya betul, karena adanya pengaruh hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Pertanyaan nomor 2. Apa perubahan perilaku dan sikap pada masa pubertas? Siapa yang tahu? Oh, Anissa. Menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Oh iya, menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Jadi, pada masa pubertas, perubahan yang paling kelihatan adalah perubahan fisik dan perubahan emosi yang sering berubah-ubah. Hal itu disebabkan karena adanya pengaruh hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Hormon pada wanita, hormon yang menyebabkan perubahan emosi adalah hormon apa Nana? Estrogen. Sedangkan pada laki-laki, hormon yang menyebabkan perubahan emosi adalah hormon testosteron. Ya. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana sikap kalian menghadapi perubahan masa remaja? Siapa yang tahu? Oh, Rizky. Lakukan pola hidup yang sehat. Melakukan pola hidup yang sehat. Benar. Apalagi siapa yang tahu? Saya, Bu. Oh, Eka. Mencuci muka secara teratur. Mencuci muka secara teratur ya, supaya apa? Tidak menimbulkan jerawat. Pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami? Saya, Bu. Oh, Rajin beribadah. rajin beribadah. Siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Sabila apa? Gemar membaca buku. Gemar membaca buku. Jadi, cara menyikapi masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan, ibu guru berharap agar kalian bisa bergaul dengan baik tanpa melanggar aturan keluarga, masyarakat maupun agama. Nah, sekarang ibu guru akan membentuk kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 1 ada 6 orang. Yang ini kelompok 2. Kelompok 2 ada 6 orang. Ini kelompok 3. Ada berapa? 6 orang. Yang ini kelompok 4. Ada berapa orang? 6 orang. Yang ini kelompok 5. Ada berapa orang? 5. Ada 6 orang ya. Jadi ada 5 kelompok ya. Nanti anak-anak diskusikan cara membuat poster dengan tema cara menyikapi masa pubertas berdasarkan informasi yang kalian susun sebelumnya. Kalian harus ingat langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menyusun kalimat poster. Kalimat posternya harus padat, singkat, dan menarik. Yang ketiga, merancang gambar. Sebelum membuat sketsa gambar, anak-anak harus berdiskusi dan menulis rancangan karyanya. Seperti jenis karyanya apa, ya, bahan dan alatnya apa, isi dalam karyanya apa. Ya, nanti kalian tulis rencana karyanya sebelum membuat sketsa gambar. Tadi anak-anak sudah mengambil
gambarnya orang sedang belajar atau membaca buku. Paham anak-anak? Nah, Bu Guru punya contoh cara menyikapi masa pubertas ya. Ada gambar satu, tips sukses pubertas. Gambar 2, tips sukses hadapi masa pubertas. Gambar 3, tips sukses pubertas. Nanti tiap-tiap kelompok memilih salah satu gambar yang ingin dibuat poster. Paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang anak-anak siapkan alat dan bahan membuat poster seperti karton, pensil warna, penggaris, penghapus, dan lain sebagainya. Ibu guru akan membagikan LKPD yang harus anak-anak diskusikan dan dikerjakan. Sudah anak-anak sudah disiapkan alat dan bahannya? Nah, perhatikan. Sebelum membuat sketsa gambar, kita menyusun waktu yang harus digunakan untuk membuat poster. Yang pertama, membuat sketsa gambar, waktunya 20 menit. Mewarnai gambar, waktunya 20 menit. 40 menit cukup anak-anak membuat poster? Baik, silakan anak-anak diskusikan dan kerjakan cara membuat poster yang bagus dan menarik. Ya, ayo buat ini kelompok 1 yang membuat sketsa gambar siapa? Oh, Riki yang mewarnai. Iya, ayo ditebelin pintunya. Terus kalau sudah baru diwarnai. Keluarkan pensil warnanya. Sambil berjalan, ibu guru akan menilai ya sikap dan pengamatan kalian selama berdiskusi ya. Warnanya sejajar ya, cakep. Anak-anak mempresentasikan hasil karya yang kalian buat tadi. Kelompok siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan posternya? Oh, kelompok 1, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster yang kami buat berdasarkan rancangan karya yang kami tulis dan informasi bagaimana cara menyikapi masa pubertas. Di antaranya rajin beribadah, tanya orang tepat, kegiatan positif, membaca buku, pilih teman tepat, kembangkan bakat. Itulah poster yang kami buat berdasarkan rancangan karya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang anak-anak membuat konsep pidato berdasarkan isi teks bacaan yang kalian baca. Tiap-tiap kelompok perwakilan yang akan membacakan
3. Urutan isi pidato. 1. Salam pembuka. 2. Pembuka. 3. Pendahuluan. 4. Isi pidato. 5. Penutup. Terima kasih. Anak-anak, itu adalah hasil diskusi dan presentasi yang kalian buat tentang cara membuat poster dan cara membuat konsep pidato berdasarkan bagan dari teks cara menyikapi masa pubertas. Berdasarkan penilaian pengamatan yang tadi Ibu Guru lakukan, semua kelompok sudah bekerja sama, sudah kompak, sudah bekerja keras untuk membuat poster yang bagus dan menarik. Dalam mempresentasikan juga tadi Ibu Guru sudah lihat, anak-anak sudah mulai percaya diri. Walaupun dalam tugas membuat poster tadi, pewarnaannya masih ada yang kurang rapi, tapi semuanya bagus dan menarik. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat langkah-langkah membuat poster? Oh ya, Nabila. Menentukan tema, menyusun kalimat poster yang singkat, padat, dan menarik, merancang gambar, dan memilih media. Iya, betul. Tepuk tangan dong buat Nabila. Siapa yang tahu apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Menjaga kesehatan untuk sendiri supaya terhindar dari berbagai penyakit. Iya, jadi selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi, sebagai seorang remaja yang sudah mengalami pubertas, harus menjaga sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini ada yang belum dimengerti? Ada nggak? Ada. Iya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik atau tidak? Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar evaluasi. Ya, jangan lupa tulis namanya. Tulis namanya ya. Kerjakan secara mandiri, jangan mencontek. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Kumpulkan evaluasinya per kelompok. Nanti Ibu Guru akan menilai evaluasi yang kamu kerjakan. Baik anak-anak, sebelum pulang, anak-anak rapikan buku dan alat tulisnya. Nanti di rumah, anak-anak belajar tema 8 ya. Besok kita akan mempelajari tema 8 dengan judul Bumiku ya. Sebelum pulang, kita berdoa dulu. Bilal, ayo pimpin doa. Siap berdoa.